feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away, no, I don't know how to erase your body from out my brain. What you gonna do now? Maybe I should just focus on me instead. All I think about are the nights we were tangled up in your bed. Oh no, oh no, oh no, oh no. You're going round in circles, got you stuck up in my head. Yeah, memories follow me left and right. I can see you over here, I can see you over here. You take up every corner of my mind. Your love stays with me day and night. I can see you. Shalom Ibu Murni yang terhormat dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 dan kelompok 9 telah tiba di Panti Asuhan Kanaan untuk menyelesaikan program atau proyek akhir kita, yaitu proyek sosial untuk menempuh mata kuliah PAK tahun 2026. Terima kasih. Shalom semuanya. Apa kabar nih teman-teman semua? Pasti kabarnya baik-baik dan pada senang nih kan ya? Iya dong. Betul. Tapi udah kurang nggak sih Kak? Apa tuh? Kurang apa nih? Mungkin kita bisa mulai dengan doa membuka. Oh, doa dulu ya, doa dulu supaya acara kita diberkati oleh Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Kita persilahkan Kak Olive buat mimpin doa pembuka. Kalau kita menjaga kita ya baiknya kita dalam doa. Apa yang baik, apa yang mau kita kasih, yang kita penyayang, kembali lagi bersyukur, bersyukur pada Dia. Amin. Sudah doa nih Kak, sudah doa. Nanti gak sih kalau kita kenalan dulu sama teman-teman semua? Boleh. Siapa dulu nih? Aku ada dulu. Nah, ada yang bisa tebak nama juga. Ntar ada dia. Kalaunya donat enak di Jember. Siapa? Donat enak di Jember. Ayo siapa namanya? Tadi ada yang bener loh. Ada dia. Siapa? Ayo. Jeko. Jeko. Siapa tadi? Jeko. Itu buat siapa nih? Dia. Siapa nih? Namanya? Halo semua. Halo. Panggil aja Nanda. Halo semuanya, namaku Esther ya. Hai Esther. Halo semuanya, nama saya Sari Panitia. Halo semuanya, perkenalkan namaku Indri Sari Indri. Halo Indri. Halo semuanya, selamat malam. Hai. Kenalin namaku Marta, saya panggil Tata. Halo Tata. Halo semuanya, kenalin namaku Isya. Hai. Halo semuanya, namaku Halo Karen. Halo. mengajak teman-teman semua untuk sharing-sharing kegiatan kita malam ini. Semoga teman-teman bahagia ya. Amin. Semoga kita yang aman. Udah pada masalah sendiri. Iya nih, masa cuma kita doang sih yang kenalin diri kita masing-masing. Kalian juga dong. Biar saling akrab nih. Mau dong, kenalin Boleh. sama mereka. Mau dong. Coba dari sebutin kelasnya. Kelas 12. Halo. Nama saya Stong. Halo. Hai Shirley, salam kenal. Nah kan kita sudah saling kenal. Selanjutnya ngapain nih kita Kak? Biar asik nih, biar rame gitu. Gimana kalau kita nyanyi-nyanyi dulu, Pak? Shalom kita semua. Selamat teman-teman semua lagunya. Harus semangat nyanyinya, oke? Ya. Oke. Ku rasa bahagia berkumpul
Sudah. Kalian masih semangat ya nih? Masih ya. Gimana kalau kita sekarang games? Apa nih? Gamesnya hari ini adalah kalian dulu. Kita mau kalian berhitung dulu. Kayak gitu. Oh iya ya. Dua. Jadi orang pertama itu ngambil balon ke sana. Orang balik lagi. di sini. Ya, terus gue jatuh. Nggak boleh pegangan. Ya, nggak boleh pegangan, dia bilang Nggak boleh jatuh ya. Asik. Tiga, mulai. Yes. Yes, selamat. Di foto dulu ya, dokumentasi nanti. Yuk foto yuk. Yuk foto yuk. Foto kita yuk. Kita foto yuk. Ini nomor Sudah. sharing session dan juga sambil makan snack. Boleh banget tuh Kak. Boleh dong Kak, boleh. Halo. Jadi kita sharing sessionnya itu 25 menit ya. Iya, jadi Sampai kita jam 19. dulu menit ya. Jadi kita Bisa menulis impian kalian di sebuah kertas kecil, lalu nanti setelah selesai kertasnya itu ditempelkan di sini ya. entah kalian menulis harapan baik buat masa depan kalian nanti, buat harapan di hari yang akan datang, entah bisa kalian tulis semuanya di sticky note yang kita dikasih sama kakaknya. Apa gantian aja. Oh itu ada. Ini ada yang gambar. Itu aja. Ini aja biar kelihatan. Minta aja tuh pakai itu gitu. Adrian ngomong Adrian. Apa? Ngomong. Yuk, dia aja ngomong. Aku aja nggak naik kopi. Sekali doang sih. Mereka masalah Iya dong.
Tulis nama ya. Ini. Silakan. Kayak gini. Oh iya. Santai. Gantian. Jebol ya. Mas Bahlil Gantai. Gantian ya gambar ya. Pokoknya namanya ada DA-nya kan, DA. Siapa? Mau tahu ya? Orang kayaknya nak notis dia ya orangnya. Tahu loh. Deket malah sekarang. Sekarang lagi deket. Di sini orang. Hah? Oh iya, boleh. Kalau ini boleh disambung kayak gini ya. Iya. Mungkin HP-nya boleh di Boleh. mau sisir rumah sebentar aja, cuma 10 menit kurang deh, nggak nyampe 10 menit. Nah, untuk renungan kita hari ini aku ambil dari Yeremia 29 ayat 11. Isinya itu, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Nah, teman-teman pernah nggak menggambar kalau suruh udah biasanya kayak istilah gambar. Biasanya gunung. Dulu kita gambarnya rumah, sawah, terus ada gambar uangnya. Biasanya dulu kita gambarnya yang apa ya? Ini sekarang kalau disuruh gambar manusia ini. Nah dari situ kita sama awalnya sama dia sama. Awalnya kita kayak udahlah sama dia cuma masa ini aja. Aku sama dia beda. Kita semua punya pemikiran masing-masing. Kita semua punya keahlian masing-masing. Jadi buat teman-teman jangan merasa kayak kalau ada orang yang kita kayak dia karena dia lebih tinggi daripada aku, dia bisa kita langsung enggak. Dia lebih sering kita karena kita punya kelebihan ada yang enggak dia ada aktivitas ini. Ada yang dia bisa mencapai apa gitu. Jadi ada kemudahan dari kita cuma kayak ada bisa nyanyi, bisa main musik, terus dia bisa ngajar, terus dia ada kemudahan yang lain. Itu namanya talenta itu dikasih Tuhan sama kita supaya kita bisa mengembangkan kita bisa berdampak bagi orang lain, bukan cuma talenta kita diam aja gitu. Kita punya talenta masing-masing aja. Bakalan berguna, bakalan bisa berdampak bagi orang lain kalau bisa misal kayak kita Elsa, dia bisa nyanyi kan, soalnya bagus, kita mengenalkan suaranya, kita senang. Gue suka saya senang. Atau Kak Jeko, kita main bola, saya main bola, kita suka gitu. Nah, talenta seperti itu, kita mau bukan bermutasi manusia. Nah, aku punya sebuah cerita. Ada seorang anak kecil yang suka banget menggambar di kelas. Jokowi itu temennya menggambar dokter, cuma dia bukan tipe orang yang bisa menggambar. Bisa cuma seadanya, gak sebagus temen-temennya. Nah, temen-temennya tuh ada yang gambar pemandangan, ada yang gambar kartun, terus ada yang main. Itu warnanya banget, jadi kelihatan gambarnya itu kayak asli gitu. Nah, sedangkan anak yang satu ini, yang dia profesional menggambar, dia gambar dengan warnanya warna garis dan mungkin agak kurang kontras dan gak sesuai sama kayak apa yang terlihat di dunia aslinya. Nah, malah kadang kayak kalau kita lihat dia bikin gambar temennya tuh, dia kayak oh nggak bisa ya kayak gitu. Dia lihat gambar temennya bagus banget. Yang pemandangannya kita kayak lihat pemandangan orang asli bukan gambar. Nah dari situ dia kayak aku nggak bisa ya. Kok dia gambarnya bagus, kok dia gambarnya asli banget. Nah dia pelan-pelan dia nutup buku yang dia tadi, buku namanya itu kan dia nutup dan pelan-pelan dia bilang aku nggak bisa kayak kamu, aku lebih berbelakang dari mereka. Tapi gurunya nggak kayak ini. Kenapa bukunya ditutup? Karena itu coba gambarku jelek, gambarku nggak pantas buat dilihat, gambarku nggak sebagus punya anak lain. Gak usah lagi dibahas, dibakar aja, ditutup aja, dibuang aja. Dia bilang gitu. Terus gurunya kan pensil, ya udah, lucu banget. Pernah kan punya pensil yang dipakai terus dilaut terus kan jadi segini, ini pernah kan? Nah gurunya kayak gitu. Menurut kamu pensil ini masih berguna nggak? Pensil yang kecil yang segini tadi itu masih berguna? Masih berguna. Gurunya bilang walaupun kecil, walaupun sudah pendek, pensil itu tetap bisa pakai untuk gambar soalnya juga. Lalu gurunya bilang lagi sama anak yang sama kayak pensil ini, setiap orang itu berharga. Kadang kita terlalu sibuk melihat apa yang baik dari orang lain, tanpa kita melihat apa yang baik dari kita. Jadi itu bikin kita selalu minder. Kita kadang melihat apa yang kita punya. Kita melihat orang pintar ini, orang pintar itu, tapi kita nggak melihat sebenarnya kita cuma dari bidang kita bisa di bidang lain. Nah kadang hal itu bikin kita kayak ya udah punya aja, kayaknya aku gak cocok di sini. Kayaknya aku di jurusan ini agak kurang deh. Kalau menurut aja, padahal sesuatu mahal. Nah banyak yang kayak gitu. Bukan berarti kita nggak bisa. Kalau kita agak susah buat bertahan di jurusan itu bukan berarti mungkin semua punya susahnya masing-masing. Mungkin di part itu kita agak susah. Nanti nextnya kalau kita ketemu orang yang udah dapat di bagian itu, kita jadi pengalaman, kita bisa bantu mereka. Mereka bakalan mikir, oh kita bisa di bagian ini. Padahal mereka udah tahu kita dulu berjuang banget kali ini bisa materi A. Kita berjuang banget di materi ini, kita semua buat paham. Padahal kalau misalnya kita bisa pasti kita bakal ngajar orang lain di materi itu, mereka nggak akan kesusahan kita. Nah itu namanya talenta yang biasa. Bukan kita nggak bisa, tapi kita cuma kurang biasa. Nah jadi itu juga yang disampaikan adalah Yeremia 29 ayat 11 tadi.
langit kita, tapi semua terisi. Bahkan semua yang ada di dunia ini untuk coba ukuran satu batu atau tumbuhan atau daun, Tuhan punya rencana baik. Meskipun daunnya ini yang bagus sekali tadi di atas bakalan hidup. Rencana baiknya apa? Dia bakalan hidup dan dia jadi tumbuhan itu baik bagi dunia yang lain. Kita juga punya nilai kayak gitu. Mungkin dalam jalan yang berbeda. Jadi Tuhan mau mengingatkan kita kalau kita itu berharga, Tuhan punya rencana sama kita, dan kita semua berjalan. Semuanya ngerti kan? Jadi tadi aku menyampaikan temanya itu dari mana? Temanya itu aku berharga dan aku punya cerita. Teman aku ada mau disampaikan, ada mau dikatakan nggak dari teman baru? Bisa kalian mau bertanya, aku punya cerita ini, kalau aku jika tidak ada gitu. Apa kamu boleh disampaikan atau mau ditanya? Nanti kalian mau tahu cerita aku bisa di jurusanku gitu? Kalian mau tahu? Ya boleh. Kenapa nggak bisa? Silakan itu. Karena apa ada tugas di kelompok. Oke, basicnya itu aku isi SMA bukan orang yang pintar. Bisa dibilang rankingnya ada belakang, komunikasi belakang. Terus aku juga bukan tipe orang yang bisa ngomong di depan kayak Jawa. Kadang sering itu aku gugup kalau di depan orang. Jangan banyak orang, cuma 5 atau 6 orang. Dan aku dulu juga aku pendiam. Terus kemarin ada pengumuman SNBP. Kebetulan aku masuk di jurusan komunikasi tersebut. Masuk di jurusan yang aku sendiri gak terlepas sama jurusannya. Masuk di jurusan yang perlu bahasa Inggris. Langsung ada bahasa Inggris. Sama sekali gak. Kami kayak gak ada yang belajar bahasa Inggris. Jadi aku di jurusan itu agak berbeda awalnya. Awalnya aku kayak kok bisa? Aku sering banget sama Tuhan. Aku kan gak ada kemampuan lah di jurusan ini. Aku gak ada basic misalnya ada sih. Aku juga gak ada ngomong kayak guru-guru yang lain. Tapi Tuhan, kenapa aku masuk sini? Kenapa aku ada di sini? Terus kemarin Tuhan jawab, sebelum kami ada proyek ini, aku istilahnya kayak tegur sama Tuhan. Kamu itu punya talenta di sini. Tuhan kayak gitu. Aku ditawari sebuah lomba terus aku ikut. Sebenarnya lombanya bukan biasa. Aku udah sama-sama kita sama-sama aja. Tapi aku di situ merasa di lombanya ada lomba kayak debat atau debat. Nah, debat ini aku nggak berani ngomong. Aku ikut orangnya. Tapi di situ mereka kayak udah sih kamu aja. Biar udah kamu aja lagi lomba itu karena nggak ada orang lain. Orang lain karena kami punya banyak sama lomba. Ada semua dari kami sisa di debat ini dan sisa aku juga orangnya. Jadi aku nah terus kemudian di lomba banyak aku gagal. Aku cuma sepanjang lomba kayak Tuhan bantu aku nggak ngerti lombanya mana. Tuhan bantu aku ini apa sih maksudnya? Maksudnya pada aku nggak ngerti gitu. Kalian tahu semua apa? Aku nggak ngerti lomba. Jadi aku kayak meskipun aku nggak dapat gelar, aku nggak dapat apa yang aku mau. Aku kayak dapat 3 kelompoknya. Kemudian itu aku belajar. Kalau dari sekarang aku nggak memulai untuk sesuatu yang aku selalu kayak aku begini, nggak bakalan mungkin. Aku di sini ngomong sama dia. Jadi di debat itu kami juga diajarin buat gimana caranya pakai speech yang baik, sama orang gimana kita. Jadi aku kayak oh ternyata ini alasan kenapa aku di jurusan ini. Di jurusan ini aku banyak banget belajar. Aku yang sekarang bukan aku yang 3 bulan yang lalu aku bukan kayak ini gitu. Jadi itu udah beda banget penampilan aku, bicara itu beda banget. Ini 3 bulan doang. Jadi alasan aku buat ngomong itu aku kayak tuh rencana Tuhan sama aku besar banget. Itu masih sedikit dari rencana yang buat siapa sama. Berarti masih ada banyak lagi, masih panjang lagi dan masih lebih besar lagi cerita Tuhan. Dan aku yakin kalian semua punya cerita yang lebih besar, lebih hebat, dan lebih luar biasa daripada aku. Jadi aku sampaikan renungan itu pada hari ini. Gimana? Apa bisa menjawab? Halo, Bisa. Kalau misal kalian ada yang mau bertanya-tanya atau sharing-sharing, mungkin nanti setelah kita selesaikan acaranya, kalian boleh tanya-tanya lebih banyak lagi. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih atas kebaikan dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Karena kebaikanmu telah dapat berkumpul di tempat ini, bersama-sama kita memulai nama Engkau. Selesai sudah Tuhan acara kami Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami, memberkati panti asuhan anak-anak ini Tuhan, Engkau yang memberkati, kiranya Engkau yang melindungi anak-anak di sini Tuhan, Engkau yang jamah apapun keinginan, harapan, cita-cita yang akan dicapai oleh anak-anak di panti asuhan anak-anak ini Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu ada dan hadir dalam kehidupan mereka, selalu membantu dan selalu menemani mereka dalam setiap langkah yang mereka ambil. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga semuanya yang akan meninggalkan tempat ini, kiranya Engkau yang membimbing kami di perjalanan pulang, Roh Kudus-Mu yang menjaga kami di perjalanan pulang. Dengar doa kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Itu telur, kamu loh. Dukung diri kok nggak bagus. Ini ada sedikit apa ya untuk kalian ya, semoga sembako ini bisa bermanfaat bagi kalian, bisa apa namanya membantu kalian lah setidaknya. Meskipun nggak banyak tapi nilainya berharga dan ini kan berupa dari hati kita. Ya jadi mohon diterima. Banyak aku sudah memberikan kesempatan untuk berkunjung bertemu dengan adik-adik sekalian. Kayak guys. Oke, atas nama Pada Kanaan dan juga Pak Daniel,
Shalom. Shalom Ibu Murni yang terhormat dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 dan kelompok 9 telah menyelesaikan program akhir kami, yaitu melakukan aksi sosial di Panti Asuhan Kanaan. Terima kasih. Setelah melakukan kunjungan ke Panti Asuhan Kanaan kemarin, saya memperoleh pengalaman berharga yang memberikan saya banyak pelajaran bagi kehidupan saya. Awalnya saya datang dengan tujuan untuk berbagi dan membantu teman-teman yang tinggal di panti asuhan. Namun melihat keceriaan, semangat, dan rasa syukur yang dimiliki teman-teman di panti asuhan kemarin, menumbuhkan rasa empati dan kepedulian dalam diri saya, serta menyadarkan saya bahwa kasih Kristus harus tercermin dalam sikap dan tindakan sehari-hari, baik melalui bantuan materi, dukungan moral, maupun kehadiran kita yang sekiranya dapat menjadi penghiburan bagi sesama kita. Melalui proyek sosial ini, saya semakin bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan dan terdorong untuk terus hidup dalam kasih, pelayanan, dan kepedulian terhadap sesama. Karena Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain tanpa memandang latar belakang maupun kondisi mereka. Perkenalkan, nama saya Indra Oktavi Pesaribu dengan NIM 251102026. Ketika saya berada di Panti Asuhan Kanaan, saya belajar banyak hal seperti arti kebersamaan, sukacita, dan rasa bersyukur. Di sana saya melihat bahwa kebahagiaan itu tidak selalu datang dari hal-hal besar, tetapi dari momen-momen kecil seperti bermain bersama, tertawa, berbagi cerita, dan saling menguatkan satu sama lain. Saat saya mendengarkan cerita-cerita mereka, saya belajar untuk lebih menghargai hidup saya sendiri dan tidak mudah mengeluh. Di sana, banyak anak yang tetap tersenyum meskipun mereka memiliki masalah-masalah yang bahkan di luar kendali mereka. Dan itu menjadi teguran sekaligus penguat bagi hidup saya. Saya juga melihat bagaimana mereka tetap berdoa, bersyukur, dan bahkan menceritakan pengalaman-pengalaman mereka yang mereka anggap itu sebagai mujizat atau berkat yang diberikan Tuhan bagi hidup mereka. Dan itu membuat saya sadar bahwa Tuhan bekerja bukan hanya dalam hal-hal besar, tapi juga dalam keseharian yang sederhana. Pengalaman ini juga menjadi dorongan kepada saya untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih peka, rendah hati, dan juga penuh kasih. Karena saat kita mau memberi, sekecil apapun itu, kita sedang memancarkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Shalom Ibu Murni yang terhormat dan teman-teman semua. Nama saya Adrian Christopher Kudadiri dengan NIM akhir 1236. Izinkan saya untuk membagikan refleksi saya setelah saya melakukan kunjungan ke Panti Asuhan Kanaan. Baik, yang pertama, jujur ini menjadi pengalaman yang sangat berharga buat saya untuk berkunjung ke Panti Asuhan Kanaan. Kami datang ke Panti Asuhan Kanaan untuk berbagi sembako ke anak-anak dan juga pengurus panti setempat. Namun saya menyadari bahwa makna dari kegiatan ini tidak hanya di mana kami memberikan bantuan, tapi juga kebersamaan yang kami bangun dengan anak-anak panti asuhan di sana. Karena kami bermain, bernyanyi bersama, dan juga berbagi cerita dengan anak-anak panti asuhan di sana. Saat kami bermain juga, saya melihat mereka tersenyum sangat tulus. Dan dari situ saya belajar bahwa perhatian dan kasih sayang serta kehadiran kita sangat berarti bagi orang lain. Selain itu, kami juga melakukan kegiatan ibadah bersama. Melalui kegiatan itu, saya menyadari bahwa betapa dahsyatnya Tuhan memberikan kita berkat, dan saya juga sangat bersyukur kepada Tuhan karena selalu memberkati saya di setiap perjalanan saya. Dan juga saya belajar bahwa meskipun mereka hidup dengan keterbatasan, tetapi mereka memiliki semangat, sukacita, dan pengharapan yang sangat luar biasa. Kunjungan ini mengajarkan saya untuk peduli dengan sesama, memiliki empati yang besar, dan tidak ragu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Sylvia Christine Octavia Lumanturuan dengan akhiran NIM 1043 dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Di sini saya akan menyampaikan sedikit refleksi yang dapat saya ambil dari kegiatan proyek sosial pendidikan agama Kristen. Kegiatan yang kami ambil adalah kunjungan ke Panti Asuhan Kanaan. Pada saat itu saya bertugas untuk membawa renungan untuk teman-teman yang ada di Panti Asuhan Kanaan. Ketika saya bersiap untuk membawakan renungannya, saya awalnya merasa gugup. Saya bertanya dalam hati, apakah kata-kata yang saya bawakan ini bisa menyentuh hati mereka? Tapi begitu saya melihat wajah-wajah mereka yang antusias, mendengarkan dengan seksama, dan ikut bernyanyi bersama, rasa gugup itu berubah menjadi rasa haru dan rasa syukur. Ada satu momen yang sangat membekas dalam hati saya, yaitu ketika teman-teman yang ada di sana menuliskan di kertas yang sudah kami sediakan, yaitu menuliskan harapan mereka di masa depan. Saya membaca beberapa tulisan mereka. Ada yang menulis, saya ingin menjadi guru. Ada yang menulis, semoga saya bisa membuat ibu bangga. Tidak ada permintaan yang besar ataupun mewah. Mereka hanya bermimpi sederhana dan ingin membahagiakan orang-orang yang mereka sayangi. Saat membaca itu semua, hati saya tersentuh. Saya sadar bahwa selama ini saya terlalu sering mengeluh. Saya mengeluh kalau capek belajar, saya mengeluh kalau uang jajannya kurang, mengeluh kalau tugas menumpuk. Padahal teman-teman yang ada di sini dengan segala keterbatasannya tetap tersenyum dan bersemangat menjalani hari. Lewat pengalaman ini, Tuhan mengajarkan saya dua hal penting. Yang pertama, saya belajar untuk lebih bersyukur lagi. Saya punya lebih banyak hal yang tidak mereka miliki, tapi seringkali saya lupa mengucap syukur. Yang kedua, saya belajar bahwa memberi tidak harus dengan hal yang besar. Cukup dengan kehadiran, senyuman, dan waktu yang saya berikan, itu sudah bisa menjadi berkat. Saya datang untuk menghibur mereka, tetapi justru saya pulang dengan perasaan dihibur dan dikuatkan. Dari kegiatan ini saya ingin berubah. Saya ingin mengurangi keluhan dan memperbanyak rasa syukur, juga terus berbagi kepada sesama dengan cara yang sederhana sekalipun. Mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan untuk refleksi ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Setelah berkunjung ke Panti Kanaan pada hari Senin kemarin, saya menyadari bahwa bantuan materi atau sembako yang kita berikan itu sifatnya hanya sementara bagi mereka. Namun, jika kita memberikan bantuan tersebut dengan hati yang tulus dan ikhlas, rasa kasih serta kepedulian itulah yang akan membekas lama di dalam hati mereka. Sebagai anak Tuhan dan sebagai muridnya, Tuhan selalu mengajari kepada kita bahwa sebelum kita memberi atau memberikan pertolongan, hendaklah kita memberikan pertolongan tersebut dengan hati yang tulus dan ikhlas. Saya juga sadar bahwa ketika kita ingin membantu atau menolong sesama, kita tidak perlu memulai dengan cara memberikan hal-hal yang besar, tetapi kita juga bisa memberikan sesuatu yang sederhana dengan hati yang tulus dan ikhlas. Lalu, saat melihat tawa lepas anak-anak saat bermain games, saya tersadar bahwa kebahagiaan itu sangat sederhana, yang mana ini merubah pola pikir saya yang selalu beranggapan bahwa kebahagiaan itu hanya dapat diraih dengan barang-barang mewah dan hal-hal yang mahal. Dan hal ini telah mengubah pola pikir saya. Lalu, melihat kondisi anak-anak di sana yang memiliki keterbatasannya masing-masing, namun tetap tampil ceria, itu menjadi sebuah teguran bagi saya. Karena saya belajar di dalam hidup ini bahwa kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah kita miliki di dalam dunia ini. Nah, seringkali kita merasa hidup dalam kecukupan, justru lebih sering mengeluh daripada mereka yang hidup dalam kekurangan, tetapi selalu menampilkan energi positif dan energi cerianya di tengah kehidupan mereka. Jadi, setelah berkunjung ke Panti Kanaan yang berada di Jember kemarin, saya begitu banyak mendapat hal-hal positif dan mengubah diri saya. Melalui kegiatan ini, saya belajar untuk lebih peduli dan juga saya belajar untuk lebih peka terhadap orang lain. Saya juga belajar
lebih belajar untuk bersyukur karena saya masih bisa tinggal bersama dengan kedua orang tua saya dan juga dengan keluarga saya. Selain itu, kegiatan ini memberikan pengalaman yang berarti bagi saya, seperti saya tahu arti dari berbagi, bekerja sama, serta meningkatkan rasa kepedulian serta empati saya terhadap orang lain yang membutuhkan. Shalom Ibu Murni yang terhormat dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Farlino Epidemia dengan NIM 2409102010224, asal prodi Ilmu Administrasi Negara dan menempuh kelas PAK 02. Dan saya di sini berasal dari kelompok 9. Di sini saya akan memberikan refleksi pribadi saya mengenai aksi sosial, berbagi bersama, bercerita bersama, dan beribadah bersama melalui kegiatan di panti asuhan Kanaan. Saya menilai bahwa kegiatan yang sudah kami lakukan kemarin sangat berdampak nyata dan memberikan kontribusi nyata bagi anak-anak di sana. Saya dan teman-teman sudah melakukan kegiatan yang sangat-sangat positif. Kami melakukan acara peribadatan, kami melakukan berbagi bersama di sana. Kami juga sudah melakukan sharing-sharing mengenai apa saja pengalaman yang didapatkan oleh kita maupun adik-adik di sana. Saya juga menyadari bahwa pentingnya rasa syukur yang harus kita lakukan, harus kita utamakan di saat kondisi seperti itu. Saya juga menilai bahwa banyak sekali orang-orang di sana maupun saudara kita yang seiman masih banyak memerlukan bantuan uluran tangan kita. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama peduli, sama-sama memperhatikan bagaimana saudara-saudara kita yang benar-benar memerlukan bantuan kita. Oleh karena itu, marilah kita juga meningkatkan rasa syukur kita di tengah kondisi seperti ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ibu Mur dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Marta Manurung dengan NIM akhir 1034 dari kelompok 9. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan refleksi pribadi saya dari proyek sosial yang telah dilaksanakan oleh kelompok 2 dan kelompok 9 dengan tema Aksi Sosial Sharing Love Spreading Smile. Melalui kegiatan sosial di panti asuhan ini, saya belajar banyak tentang arti bersyukur dan peduli terhadap sesama. Saat berbagi sembako, sharing, ibadah, dan bermain bersama dengan anak-anak panti, saya merasa diingatkan bahwa banyak hal dalam hidup saya yang sering saya anggap biasa ternyata adalah berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Melihat anak-anak di panti tetap bisa tersenyum dan menikmati kebersamaan membuat saya belajar bahwa rasa syukur tidak selalu dilihat dari seberapa banyak yang dimiliki, tetapi dari bagaimana kita menghargai setiap berkat yang ada. Dari kegiatan ini saya juga belajar bahwa perhatian, waktu, dan kehadiran tulus bisa menjadi bentuk kasih yang berarti bagi orang lain. Melalui pengalaman ini, saya semakin memahami pentingnya mengasihi sesama lewat tindakan nyata dan belajar untuk lebih bersyukur, lebih peduli, dan menghargai apa yang Tuhan beri dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari refleksi saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ibu Urni, shalom untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Justin Masipun Sinaga dengan akhiran NIM 1068. Hal yang menjadi refleksi saya selama acara tersebut adalah yang pertama, setelah sharing session, pikiran saya lebih terbuka terhadap perbedaan individu terhadap diri kita, yang dimana banyak dari anak-anak panti tersebut memiliki masalah eksternal maupun internal di dalam diri mereka, sehingga mereka tidak memiliki apa yang harusnya mereka miliki di umur mereka sekarang. Yang kedua yaitu refleksi terhadap diri saya, di mana improvisasi diri untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan ketua, lalu berkomunikasi yang baik dengan antar anggota. Walaupun masih banyak kekurangan, saya menjadikan itu bahan pembelajaran agar kedepannya saya lebih bisa berkomunikasi dengan baik terhadap antar anggota. Yang ketiga yaitu rasa bersyukur saya selama mengikuti kegiatan panti tersebut, di mana dari mereka sharing maupun
meluapkan emosi dan ekspresi mereka, saya lebih bersyukur atas apa yang saya miliki. Yang dimana bahwa berbagi itu tidak harus mengenai materi maupun barang, tetapi juga waktu luang kita, ilmu-ilmu kita, lalu pengalaman kita itu bisa menjadi berguna bagi mereka. Diharapkan dari saya men-sharing sesuatu yang saya miliki dan saya yang tahu bisa menjadi berguna untuk masa depan mereka. Lalu improvisasi diri juga terkait refleksi ini, di mana harusnya kita sebagai manusia yang percaya akan Tuhan harus bisa mengerjakan apa sesuatu yang kita doakan, di mana jika kita mendoakan pekerjaan kita tapi kita tidak kerjakan, itu akan menjadi sia-sia. Di mana doakanlah pekerjaanmu dan kerjakanlah doamu. Itu yang menjadi refleksi saya selama mengikuti panti tersebut. Terima kasih. Shalom Ibu Murni dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Felisa Silemitarwan dengan NIM akhir 1207 dari kelompok 9. Di sini saya akan menyampaikan refleksi pribadi saya dari proyek sosial yang telah dilaksanakan oleh kelompok 2 dan kelompok 9. Proyek sosial ini mengambil tema Sharing Love, Spreading Smile. Pada proyek sosial kepantiasuhan ini, saya belajar banyak tentang rasa syukur dan arti mengasihi sesama. Saat datang ke panti, berbagi sembako dan bertemu langsung dengan anak-anak, di sana saya diingatkan untuk lebih bersyukur atas hal-hal yang sering saya anggap biasa. Keluarga, rumah, makanan, dan kesempatan untuk belajar ternyata adalah berkat dari Tuhan yang tidak semua orang rasakan dengan cara yang sama. Saat sharing dan ibadah bersama, saya melihat mereka tetap bisa tersenyum, bercerita dengan penuh semangat, dan menerima kami dengan hangat. Dari situ saya belajar bahwa bersyukur tidak selalu tentang seberapa banyak yang kita punya, tetapi tentang menghargai setiap berkat yang Tuhan beri. Ketika bermain bersama, suasananya terasa menyenangkan dan penuh kebersamaan, di mana kami saling tertawa. Dari momen itu, saya sadar bahwa perhatian, waktu, dan kehadiran juga bisa menjadi bentuk kasih yang berarti bagi orang lain. Ternyata, tawa mereka juga menjadi kebahagiaan bagi kami. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, saya semakin memahami bahwa kasih tidak hanya lewat kata-kata, tetapi juga lewat tindakan yang nyata, di mana saya belajar untuk lebih bersyukur, lebih peduli, lebih menghargai orang-orang di sekitar saya, dan berbagi senyuman dan kebahagiaan yang berarti bagi sesama. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya Napanesa Rawaduhaba dengan NIM 250710101219. Jadi dengan mengikuti kegiatan bakti sosial di panti asuhan menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Jadi melalui kegiatan ini saya belajar bahwa berbagi tidak selalu dalam bentuk materi, tetapi juga bisa melalui waktu, perhatian, dan kebersamaan kita. Berinteraksi langsung dengan anak-anak panti membuat saya melihat bagaimana mereka tetap ceria dan antusias dalam menjalani aktivitas hari-hari mereka. Jadi hal tersebut membuat saya lebih bersyukur atas apa yang saya miliki dan menyadari pentingnya untuk peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, selain itu, kegiatan ini tuh juga memberikan pengalaman baru dalam bekerja sama dengan anggota kelompok untuk merancang dan membuat acara. Jadi saya belajar bahwa komunikasi dan koordinasi yang baik sangat diperlukan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Jadi secara keseluruhan, bakti sosial ini tuh tidak hanya memberikan manfaat bagi anak-anak panti, tetapi juga menjadi pelajaran yang berharga bagi saya untuk menumbuhkan rasa empati, kepedulian sosial, dan semangat untuk berkontribusi dalam masyarakat. Shalom, saya Ananda Gloria Batubara dengan NIM 250710101220. Melalui kegiatan panti asuhan ini menyadarkan saya betapa beruntungnya kehidupan saya dari segi keluarga, dari segi ekonomi, dan juga dari segi kehidupan dan berkat yang Tuhan berikan kepada saya sendiri. Karena ketika sharing session kemarin ternyata ada beberapa dari teman-teman di panti asuhan yang mereka memiliki orang tua. Salah satunya dia punya orang tua tapi dia dari NTT dan dia harus merantau jauh-jauh ke Jember supaya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak.
dan juga karena mungkin keterbatasan ekonomi, jadinya orang tua dia harus menitipkan dia ke panti asuhan itu, dan akhirnya dia berkuliah di sini. Namun juga saat itu kami sempat sharing kalau saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Jember, dan ternyata saudari kami ini juga dulu sempat bermimpi untuk bisa berkuliah di Fakultas Hukum, akan tetapi itu tidak tercapai. Jadi itu yang membuat saya sadar bahwa selama ini saya sangat beruntung, sangat beruntung, berkat dari Tuhan sangat banyak melimpah kepada saya. Tapi mungkin selama ini saya memang tidak terlalu menyadarinya, dan sekarang setelah saya sharing dengan teman-teman saya itu, saya baru sadar kalau ternyata ada teman-teman seusia saya juga yang tidak seberuntung itu nasibnya dengan saya, tidak bisa tinggal di kos, dan juga tidak bisa masuk ke fakultas yang dia impikan. Dan oleh karena itu, melalui panti ini saya sadar bahwa betapa pentingnya untuk bersyukur, meskipun hidup kita tidak terlihat semewah yang ada di orang-orang yang ada di sosial media. Hidup kita sudah lebih dari cukup bagi Tuhan.